Tadi yang sampean telepon mas. Oh iya mas, saya yang tadi nelpon. Silakan mas, saya panggil teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Abdul. Saya dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan terkait budidaya ikan bandeng. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ikan bandeng itu dikenal dengan bahasa Latin yaitu Canos canos, yang mana ikan bandeng ini merupakan salah satu komoditas perikanan di Indonesia yang unggul. Nah, selain permintaan pasar yang tinggi, bandeng ini itu mudah untuk dibudidayakan karena dia memiliki toleransi yang rendah. Dia bisa tahan terhadap lingkungan. Budidaya ikan bandeng ini juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, jadi budidaya ikan bandeng ini terutama untuk kita anak-anak muda itu sangat penting. Dalam proses budidaya ikan bandeng itu ada tahapan dan ada syarat-syarat untuk persiapan budidaya. Yang pertama itu kita perlu menentukan lokasi tambak. Nah, di lokasi tambak ini kita perlu memilih lokasi tambak yang dekat dengan sumber air laut dan air payau. Baru yang kedua itu kualitas air yang baik, yang mana biasanya memiliki antara 15 sampai 30 ppt, untuk pH-nya 7 sampai 8, dan suhu optimalnya itu 28 sampai 32 derajat Celcius. Itu untuk khusus ikan bandeng. Baru yang ketiga, tambak itu harus memiliki dasar tanah lempung yang berpasir yang mampu menahan air, supaya kalau misalkan tambaknya kita itu tidak bisa menahan air, kan takutnya airnya itu melebar keluar. Baru, setelah kita menentukan lokasi tambaknya, kita perlu mempersiapkan hal-hal untuk keperluan tambak. Yang pertama itu kita bersihkan tambak dari kotoran dan lumpur yang berlebih. Kemudian kita keringkan tambak itu selama 7-10 hari. Lalu lakukan pengapuran dengan kapur dolomit untuk menyeimbangkan pH tanah. Kemudian yang ketiga, tambak itu harus diisi dengan air setinggi 60-80 cm itu secara bertahap dari permukaan kolam. Kemudian tahap berikutnya dalam proses budidaya ikan bandeng ini ada yang namanya pemupukan tambak. Langkah-langkahnya itu gunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk hijau sebanyak 1-2 ton per hektar. Jadi misalkan Bapak punya 1 hektar lahan tambak, itu dipupuk sebanyak 1-2 ton. Kemudian yang kedua yaitu pemupukan itu bertujuan untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami daripada ikan bandeng itu sendiri. Dalam melakukan teknik budidaya itu, dalam hal ini penebaran benih itu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, benih itu harus sehat. Yang kedua, ukuran benih itu minimal 2-3 cm. Kemudian kepadatan benih itu 5-10 ekor
per meter persegi. Baru sebelum kita menebarkan benih itu perlu diaklimatisasi dulu selama 15-30 menit. Jadi tahap berikutnya itu dalam proses budidaya kita harus memperhatikan pakannya. Yang pertama, pakan alami itu berupa plankton juga harus diperhatikan. Namun kita juga perlu perhatikan pakan tambahannya. Kemudian pakan tambahan ini bisa berupa pelet dengan kandungan protein 25-30%, yang mana diberikan sebanyak 3-5% dari bobot tubuh ikan per hari. Kemudian yang ketiga, frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari, pagi dan sore. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga itu perlu diperhatikan, yaitu kualitas airnya. Jadi kita perlu periksa kualitas air itu secara berkala, terutama kadar oksigen terlarut dan amonia. Kita perlu ganti air tambak itu sebanyak 10-20% setiap 10-15 hari untuk menjaga kualitas air itu tetap optimal. Nah, baru kita juga perlu memperhatikan yang namanya hama dan penyakit. Hama seperti burung, kepiting, dan udang liar itu seringkali menjadi ancaman bagi pembudidaya. Jadi kita perlu lakukan pengawasan rutin dan pemasangan jaring pengaman supaya terhindar dari hama. Kemudian yang berikutnya yaitu penyakit. Nah, penyakit yang umum timbul pada ikan bandeng adalah infeksi bakteri dan parasit. Pencegahannya itu dilakukan dengan menjaga kebersihan tambak, kualitas air, serta pemeliharaan yang baik. Nah, jika ada gejala penyakit, segera lakukan perawatan menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan penyakit yang timbul. Setelah serangkaian proses budidaya, tentunya kita akan memanen. Jadi kita akan membahas di sini panen dan pasca panen. Panen ikan bandeng bisa dilakukan setelah mencapai ukuran konsumsi. Biasanya itu setelah 4-6 bulan kita bisa melakukan panen secara bertahap untuk memaksimalkan hasil produksi kita. Kemudian setelah pasca panennya kita membersihkan ikan dari lumpur dan kotoran dengan menggunakan air yang bersih. Ikan yang akan dipasarkan bisa langsung dijual segar atau diolah terlebih dahulu. Biasanya itu diolah menjadi bandeng presto. Nah, dalam proses budidaya tentunya kita menginginkan yang namanya keuntungan dan manfaat budidaya ikan bandeng. Yang pertama, manfaatnya adalah biaya operasionalnya yang rendah karena bandeng ini memanfaatkan pakan alami. Kemudian yang kedua itu potensi keuntungannya itu besar karena tingginya permintaan pasar baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor. Kemudian yang ketiga, bandeng ini merupakan ikan yang bergizi tinggi yang baik untuk kesehatan masyarakat. Jadi jika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin budidaya ikan bandeng, itu bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di brosur. Ya, silakan. Selanjutnya mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait budidaya ikan bandeng, saya persilakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Pertanyaan saya, apa sih keuntungan memelihara ikan bandeng dibandingkan dengan memelihara ikan yang lainnya? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Daeng. Jadi keuntungan daripada budidaya ikan bandeng ini dibandingkan dengan ikan lainnya, yaitu ikan bandeng ini dia sangat mudah untuk beradaptasi di lingkungan sekitar. Jadi dia memiliki toleransi yang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian ikan bandeng sendiri ini pakannya itu mudah untuk ditemukan. Kemudian ikan bandeng itu sendiri dia di pasaran itu memiliki pasaran yang stabil dibandingkan dengan ikan lain. Kalau ikan lain kan dia tidak menentu, biasanya di pasar itu naik turun harganya. Nah, ikan bandeng itu sendiri dia di pasaran bisa kalau bukan 30.000 atau 35.000 per kilonya. Jadi begitu, Daeng. Siap, paham. Demikian penyuluhan terkait budidaya ikan bandeng yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa jika teman-teman ingin budidaya ikan bandeng,
silahkan menghubungi nomor yang tertera di flyer atau di brosur ini. Oke, sampai jumpa.